Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian dan jemaat yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman. Bapak, pagi ini kami menghadap hadirat-Mu dengan kerendahan hati, menyiapkan diri untuk boleh menyambut berkat, tuntunan, bimbingan yang bisa kami dengar dan kami peroleh ketika kami merenungkan firman. Bapak, Engkau Allah yang baik, Engkau mengasihi kami, Engkau menjangkau kami ketika kami masih berdosa, masih memberontak. Dan Engkau dengan sabarnya terus menuntun kami di tengah segala ketidaktaatan kami, ketidakacuhan kami. Terima kasih Bapak, kalau pagi ini kami boleh masih terus diingatkan lewat pembacaan firman. Kami berdoa sambil kami merenungkan, Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati setiap jemaat dimanapun kami berada. Kau Allah yang Maha Hadir, Kau hadir dan Kau terus bekerja dalam hidup kami. Dan secara khusus beberapa saat ke depan ini kami berdoa supaya hati kami boleh dilembutkan. Engkau boleh menyatakan kemuliaan-Mu dan kami boleh melihatnya dengan lebih indah. Kami boleh mengalami Engkau lebih lagi di dalam kehidupan kami. Kami gak mau cuma jadi jemaat yang sekedar tahu, tapi kami ingin Engkau betul-betul nyata di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, pakai juga hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan dosanya, ampuni dan layakkan untuk menjadi sarana penyampai kebenaran firman. Dan kami menyerahkan waktu ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa berbagi firman ke kita. Saya keluarin slide-nya dulu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Upaya untuk mengetahui apa yang kita tidak boleh dan boleh lakukan itu merupakan perjalanan panjang seorang Kristen. Selama kita hidup akan ada konteks yang baru, akan ada tantangan yang unik yang datang bersama dengan konteks itu. Ambil contoh isu teologis. Apakah anak saya boleh ikut makan roti dan minum anggur perjamuan? Itu isu teologis. Sampai ke isu-isu praktis seperti boleh nggak sih sebenarnya orang Kristen beli loto? Boleh nggak sih orang Kristen main investasi, forex? Beberapa waktu yang lalu di awal pandemi, gereja kita juga diperhadapkan dengan isu yang sama sekali baru, kita sama sekali nggak tahu, yaitu tentang perjamuan kudus. Apakah Alkitabiah merayakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing? Apakah itu benar? Apa yang Alkitab katakan tentang itu? Isu-isu seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian ada begitu banyak, dan setiap hari kalau kita betul-betul mau cari kehendak Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan kebingungan, ketidakjelasan yang kita perlu cari tahu sebenarnya apa kehendak Tuhan di dalamnya. Gereja Korintus yang baru saja tadi dibacakan juga memiliki pergumulan sendiri. Seperti yang kita dapati di pasal 8, Paulus mengangkat masalah kali ini tentang makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kenapa ini jadi masalah besar di sana? Latar belakangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Korintus adalah kota pelabuhan. Dan yang namanya kota pelabuhan berarti tidak cukup lahan dan sumber daya untuk memelihara ternak dalam jumlah yang besar. Daging jadinya langka dan kalau ada supply demand jadinya mahal. Dan karena Korintus adalah pusat kegiatan pemujaan berhala, penyembahan berhala, banyak dari daging yang tersedia kalau Bapak Ibu datang ke pasar, itu daging yang sudah diolah di tempel, di kuil, di penyembahan-penyembahan berhala. Akibatnya kalau kita jadi orang Kristen di kota Korintus, kita akan kesulitan untuk mencari daging yang tidak pernah dipersembahkan ke berhala. Dagingnya dikit, kalau ada pasti disebar dulu di kuil-kuil dan setelah itu baru bisa kita peroleh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain berfungsi sebagai toko daging, lucu ya, kuil berfungsi sebagai toko daging, kuil-kuil ini juga sering digunakan sebagai restoran. Makanan untuk gathering, club, untuk pesta, bahkan pesta dinner
juga diadakan di tempel. Karena daging-daging itu adanya di sana. Nah, jadi berangkat dari setting yang demikian, orang Korintus bertanya kepada Paulus, apakah saya boleh makan daging persembahan berhala saat bersosialisasi dengan teman-teman saya di restoran kuil? Saya boleh nggak join sama mereka makan daging persembahan berhala? Atau nggak usah join ke kuilnya deh. Apakah saya boleh bawa daging itu pulang dan makan daging persembahan bekas persembahan berhala? Terkait pertanyaan-pertanyaan ini, Paulus memberikan dua prinsip. Dan prinsip ini berlaku untuk umum kalau kita menghadapi berbagai isu. Yaitu prinsip pertama tentang kebenaran, dan prinsip yang kedua prinsip tentang kasih. Kita akan bahas prinsip yang pertama, yaitu prinsip kebenaran Alkitab. Prinsip ini didasarkan pada apa yang Alkitab katakan tentang isu tersebut. Seperti yang bisa kita lihat di ayat 4, tentang makan daging persembahan berhala, kita tahu, kata Paulus, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Baik Paulus maupun jemaat di Korintus tahu, sepakat bahwa tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Allah Israel, I am that I am, aku adalah aku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dialah satu-satunya Allah yang benar di alam semesta, tidak ada Allah lain. Kemudian dengan menakjubkan Paulus menulis di ayat 6 Bapak Ibu. Ini yang dia tulis. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karenanya kita hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernyataan ini mencengangkan. Kenapa? Karena Paulus dengan berani menyebutkan Tuhan Yesus dalam formula atau rumusan doa Shema. Doa Shema buat orang Israel adalah doa monoteistik yang cuma ditujukan kepada Allah Israel. Ketika Paulus menyatakan Yesus, memasukkan Yesus di dalam formula doa Shema, Paulus menyatakan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Ini astounding banget Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Paulus mau bilang sebagaimana Allah Bapa itu unik, begitu pula dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua pribadi ini sama-sama merupakan sumber dari semua ciptaan. Causa prima, yang daripadanya segala sesuatu telah dijadikan. Dengan mengatakan ini, Paulus sekaligus menolak keabsahan. Hanya ada Allah Bapa dan Yesus Kristus sumber ciptaan. Yang lainnya ada yang bilang banyak Allah, banyak Tuhan, nothing. Mereka bukan apa-apa, non-existent. Oleh karena itu kesimpulan logis dari kebenaran ini adalah sebagai orang Kristen gak apa-apa makan daging persembahan yang telah dipersembahkan ke berhala. Karena berhala itu nothing. Daging itu tidak dipersembahkan kepada siapapun. Di sini Paulus hanya fokus pada daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nanti di pasal 10 baru Paulus bahas bagaimana dengan ikut makan di kuil. Itu nanti. Jadi yang fokus hanya di sini, kali ini Paulus bilang kita sebagai anak Allah tidak terikat untuk makan atau tidak makan daging persembahan berhala. Kita punya kebebasan sebagai anak-anak Tuhan. Sayangnya, ayat 7 bilang enggak semua orang di gereja punya pengetahuan itu. Fakta ini perlu diperhatikan juga. Bagaimana dengan beberapa orang yang masih terus terikat, di ayat 7 bilang masih terus terikat pada berhala-berhala. Bagaimana kita harus memperlakukan mereka? Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang kafir pada zaman Paulus biasanya takut akan hukuman dari berhala jika mereka lalai melakukan ibadah mereka. Jadi ketika mereka jadi orang Kristen, jadi orang percaya, mindset mereka masih sama. Mereka melihat Allah Bapa seperti dewa-dewi mereka yang mereka sembah itu. Dan mereka takut Allah Yahweh Israel akan marah jika mereka masih makan makanan yang sudah dikasih ke dewa lain. Dengan demikian di ayat 7 dikatakan hati nurani mereka itu dinodai oleh karena mereka masih makan makanan yang sudah dipersembahkan untuk Allah lain. Kalau kita masih bilang, udah gak apa-apa makan aja. Padahal mereka conscience-nya, hati nuraninya masih lemah. Dan kita memaksa mereka melakukan sesuatu. Mereka merasa bersalah. Hati nurani mereka
ternodai, di ayat 7 dibilang begitu. Perlu disadari Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ini jelas di ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi makan atau tidak makan gak ada untungnya. Dan tidak akan membawa malapetaka, nasib buruk. Gak ngefek sama sekali kata Paulus. Makan atau tidak makan tidak ada dampaknya. Sekali lagi kita bebas melakukan makan apapun. Meski demikian ayat 9 bilang kita perlu berhati-hati. Kita berasa kuat, kita berasa kita punya pemahaman yang benar. Kita berasa kita boleh makan apa saja. Tapi kita tidak boleh memakai kebebasan kita dengan serampangan sehingga kita menjadi batu sandungan buat mereka yang lemah hati nuraninya. Ketidakpedulian akan bikin kita mikir, aduh ribet amat sih. Kenapa kita bisa jadi batu sandungan nih? Mana orangnya? Saya ajarin gitu. Saya kasih tahu kebenarannya sesungguhnya. Saya kasih tahu 1 Korintus 8 supaya mereka ngerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa berpikir demikian. Cuman mungkin begini cara saya menjelaskan. Pada zaman Paulus, setiap kota itu punya banyak kuil. Banyak dewa-dewi lokal. Bahkan mereka juga menyembah kaisar dan ada kuil-kuil untuk kaisar dan anggota-anggota keluarga kaisar. Jadi full of shrines, penuh dengan tempel gitu ya. Ini salah satu sisa-sisa yang masih ada. Ada kuil dewa besar seperti Apollo, seperti Venus, Dewi Venus, dan banyak lagi. Nah, ketika sesajen atau hewan yang dipersembahkan itu dipotong, dimasak, keluarga yang membawa akan makan di kuil tersebut. Biasanya setelah dipersembahkan dan dimakan, masih ada sisa. Diapain sisa-sisanya? Dibagi sama sesama pemuja berhala yang datang. Nah, Bapak Ibu bayangin satu hari itu ada begitu banyak orang datang ke kuil dan bawa daging. Sekalipun dia makan, keluarganya makan, teman-temannya makan, yang gak dikenal pun ikut makan, daging masih tetap ada. Apa yang dibikin? Terakhir imam dari kuil itu akan bawa daging ini untuk dijual. Dijual langsung atau dibawa ke pasar untuk dijual. Di tempat di mana tidak ada tukang daging yang kosher, orang Yahudi, non-Kristen, sama sekali menolak untuk makan makanan daging. Makan daging ini. Mereka gak mau terlibat sedikit pun dengan ritual ini. Nah, sebagai orang Kristen, punya latar belakang penyembahan berhala, tinggal di Korintus yang semuanya syarat dengan penyembahan berhala, ngelihat orang Yahudi seperti ini, kan jadi bingung. Saya harus ngapain? Ditambah lagi, ada pemujaan kaisar. Ini marak pada waktu itu, dan setiap orang Romawi, orang di Korintus, orang Romawi wajib untuk ikut. Kalau tidak ikut, tetangga tahu. Kalau tetangga tahu, masalah sebentar lagi datang. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, masalahnya nggak sesimpel boleh makan atau tidak makan. Ada jalinan struktur sosial dan kultural yang terkait di dalamnya. Bikin isu ini jadi gampang, tapi juga nggak gampang-gampang banget. Ada implikasi atau dampak-dampak yang akan dialami tergantung keputusan yang diambil. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian terlibat di situ, Bapak Ibu ngapain? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? What will you do? Beberapa orang Kristen menanggapi dengan bilang, udah makan-makan aja. Mau datang ke kuil, makan aja. Ini guru-guru Kristen yang ada di kota Korintus. Karena argumennya seperti di ayat sebelumnya, berhala itu nothing. Jadi mau makan aja, gak ada artinya. Tapi bagi petobat baru yang berasal dari latar belakang penyembahan berhala, makan makanan berhala itu kayak mereka berkomunikasi dengan dewa. Kalau mereka ikut makan lagi sesuatu yang mereka sudah tinggal, mereka berasa dalam hati nurani bahwa mereka masih bersekutu dengan dewa-dewi tersebut. Jadi ketika mereka yang lemah ini, mereka yang tidak tahu, mereka tidak paham bahwa berhala itu sebenarnya non-existent, melihat orang percaya yang berpengetahuan makan di kafe kuil, dia bisa merasa bahwa orang Kristen tersebut sudah terlibat dengan ritual yang dulu dia ikuti. Dan jadi bingung. Jadi sebenarnya gimana jadi orang Kristen ya? Gimana ya pengabdian kepada Kristus yang benar?
Ini yang dimaksud Paulus dengan kalimat orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Pengetahuanmu benar, tapi karena engkau menyatakannya, mempraktekannya dengan serampangan, saudaramu jadi berdosa. Hati nuraninya ternoda. Bisa lihat ramification ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengetahuannya benar, solid, tapi yang dilakukan akhirnya bikin orang tersandung. Paulus menyatakan di ayat 12 dengan ironis. Dia bilang kalian yang berasumsi bahwa kalian membantu mereka yang lemah dengan berpartisipasi pada pesta berhala akan menguatkan diri mereka yang lemah hati nuraninya untuk kembali pada praktik penyembahan berhala. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Kita bukan berdosa karena kita makan dagingnya, tapi kita berdosa karena lewat kita makan dagingnya, kita bikin saudara kita tersandung. Ini pernyataan yang serius Bapak Ibu. Kita berdosa karena kita bikin saudara kita tersandung. Alih-alih melakukan kebaikan, kita yang berpengetahuan sedang mendorong yang lemah hati nuraninya untuk kembali berbalik kepada penyembahan berhala dan berdosa terhadap Kristus. Di sini butuh prinsip yang kedua, yaitu prinsip kasih. Pengetahuan tidak cukup, ada prinsip yang dibutuhkan yaitu kasih. Kita balik ke ayat 1 Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernyataan bahwa kita semua mempunyai pengetahuan kemungkinan berasal dari gereja Korintus. Dan Paulus dapat melihat bagaimana pengetahuan di Korintus telah membuat mereka sombong. Di pasal-pasal berikut kemarin kan kita sudah lihat bagaimana mereka merasa berpengetahuan, filsafat, mereka mahir dalam menyampaikan orasi. Ini bikin mereka sombong, ini bikin mereka merasa congkak. Pengetahuan tentang kebebasan Kristen untuk makan apa saja telah membuat mereka menjadi angkuh. Dan seperti banyak orang Kristen saat ini, beberapa orang percaya di Korintus berasumsi bahwa pengetahuan adalah spiritualitas yang sesungguhnya. Tanda spiritualitas kerohanian sejati adalah ketika seseorang Kristen punya pemahaman yang benar. Tapi Paulus bilang di sini, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mempunyai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Atau dengan kata lain, pengetahuan tanpa kasih menunjukkan bahwa dia sebenarnya belum punya pengetahuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sudut pandang Tuhan, di ayat 3 jelas, Tuhan kenal siapa orang-orangnya, siapa miliknya. Dan orang-orang miliknya akan menunjukkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Beberapa ayat yang saya bisa kutip di sini, 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalamnya. Atau pasal 4 ayat 20. Kalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, dia bohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayat 3. Paulus bilang tanda spiritualitas sejati bukan pengetahuan yang benar saja. Tapi adalah kesaksian hidup yang ditunjukkan lewat kasih. Kalau orang tidak punya kasih, walaupun dia punya pengetahuan, dikatakan dia bohong dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Dia bohong dan hidup kekal tidak ada di dalam dirinya. Tapi jika mereka menerapkan kasih, jemaat Korintus menerapkan kasih, mereka akan mempertimbangkan hati nurani orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati nurani bisa salah. Saya yakin Bapak Ibu punya segudang pengalaman. Kita punya gut feeling gitu ya, berasa ini kayaknya benar. Tapi down the track sadar, oh ternyata feeling saya salah. Ketika salah, hati nurani bisa di-reset. Di-re-educate, dididik kembali. Tapi dari pengalaman pastoral Paulus yang sekian lama, dia tahu bahwa mendidik hati nurani seseorang tidak mudah. Butuh waktu, butuh kesabaran. Di permukaan,
Seseorang bisa saja mengikuti apa yang disuruh, makan-makan aja. Bisa dia makan. Tapi jika hati nurani mereka masih terus bilang ini salah, kamu partisipasi dengan penyembahan berhala. Kenapa kamu makan makanan daging seperti ini? Walaupun dia makan tapi hati nuraninya ngomong seperti itu, mereka akan sangat terganggu, deeply troubled. Itulah mengapa suara hati nurani sangat penting bagi orang Kristen. Ini adalah salah satu kunci di mana kita bertanggung jawab di hadapan Allah lewat tindakan kita. Ketika seseorang Kristen berperilaku yang menyebabkan orang lain kaget, syok, dan bahkan tersandung, dan lebih lagi memaksa mereka melakukan sesuatu yang dalam hati nurani mereka berasa itu salah, tapi terus dipaksa. Yang terjadi adalah orang Kristen yang berpengetahuan ini memaksa yang tidak berpengetahuan, yang baru jadi Kristen, yang hati nuraninya lemah. Orang Kristen yang berpengetahuan merebut tanggung jawab orang Kristen yang lemah ini. Dan memaksa mereka menaati apa yang mereka yakini sebagai kehendak Allah buat mereka. Bagus. Paulus ngerti hal ini. Jadi gimana? Apakah artinya gereja harus mengikuti standar jemaat yang hati nuraninya paling lemah? Gimana kalau ada jemaat baru berasal dari latar belakang yang sangat sempit, hidupnya penuh dengan peraturan, jangan ini, jangan itu, yang kadang-kadang hubungannya sama kekristenan, sama Injil. Dan hati nuraninya telah dididik dengan salah sekian lama. Apakah gereja juga harus ngikutin mereka? Prinsip yang kedua adalah kasih. Dan kasih tidak akan tinggal diam. Kasih akan mendorong mereka untuk mencari kebenaran. Kasih akan memuridkan mereka. Kasih akan mengajak mereka masuk ke dalam kelompok kecil. Kasih akan mendiskusikan masalah tersebut dengan mereka. Jadi ini alasannya Bapak Ibu Saudara sekalian kenapa gereja kita terus-menerus mendorong setiap kita untuk menjadi bagian dari kelompok hidup. Salah satunya, karena lewat itu kita bisa bertumbuh bersama dalam kebenaran terang firman Tuhan. Saya nggak tahu interaksi apa yang sudah terjadi di dalam gereja kita. Tapi mungkin ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Ketika yang satu merasa yang lain tidak rohani, karena orang itu tidak punya pemahaman yang sama dengan dia. Padahal setiap orang punya pemahamannya masing-masing. Kita butuh kasih. Kasih yang menyatukan. Dari sudut pandang ini, pengekangan diri orang percaya yang lebih dewasa menjaga orang yang baru percaya. Ini sangat dibutuhkan dan sangat menolong. Terutama di tengah lingkungan penyembahan berhala seperti Korintus. Kita nggak sanksikan lagi komitmen Paulus. Kenapa? Karena di ayat 13 komitmen Paulus jelas. Dia bilang kalau sampai begitu, aku bahkan rela tidak makan daging sama sekali. Supaya aku tidak jadi batu sandungan. Kita lihat komitmen Paulus yang begitu luar biasa. Bukan hanya pada pengetahuan yang benar, tetapi pada kasih yang ditunjukkan kepada sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti halnya berhala di abad pertama, kita sudah bahas beberapa yang lalu di pasal tentang seks. Dan beberapa pasal di depan tentang makanan. Dua isu ini di abad pertama sampai di abad sekarang masih terus jadi isu. Ada orang yang coba menyelesaikan masalah jangan bilang, sudah lepaskan semuanya. Jangan sentuh-sentuh lagi. Tapi Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 1 bilang bahwa guru-guru yang demikian, yang mengajarkan gak usah main-main lagi sama hal tersebut, adalah jahat dan pengajarannya berasal dari setan. Semua yang Tuhan ciptakan baik. Satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Semua yang diciptakan Allah baik. Termasuk seks, termasuk makanan, termasuk apapun yang Tuhan bikin di dunia ini. Dan yang kedua, akan dikuduskan ketika kita pakai dengan doa, seturut firman Tuhan, dan kita mengucap doa atasnya. Doa yang bergantung kepada Kristus. Jadi baik makanan yang kita makan, baik tubuh yang kita diciptakan oleh Tuhan. Dalam Kejadian 1 jelas Tuhan bilang semuanya baik. Bahkan buat manusia dibilang sungguh amat baik. Ciptaan Tuhan gak ada yang gak baik. Dan seharusnya ciptaan didesain untuk menampilkan kemuliaan Allah.
membangkitkan hati kita untuk pengen makin kenal Tuhan. Kita lihat makanan yang enak, kita lihat pemandangan yang indah, kita punya keluarga yang bahagia, kita pengen melihat Tuhan. Tuhan seperti apa sih yang bisa kasih kebaikan yang luar biasa seperti ini? Tuhan seperti apa sih yang bisa, kemuliaan yang seperti apa yang Tuhan miliki sampai Tuhan bisa segitu detailnya memikirkan manusia, mendesain ciptaan. Seks, makanan atau ciptaan lainnya tidak boleh menjadi akhirnya. Semua itu ciptaan dan didesain untuk membawa kita makin menyembah Allah, memuliakan Allah, menikmati Allah yang indah, yang baik. Jadi 1 Korintus 10 ayat 31 bilang, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Artinya apa buat gereja kita? Ketika satu masalah timbul, membingungkan. Apakah hal teologis tentang perjamuan Tuhan, perjamuan kudus online, atau hal-hal praktis seperti boleh nggak ke gereja pakai sendal, boleh nggak ke gereja nggak pakai jas. Perhatian utama kita seharusnya tidak tertuju pada isunya, tapi kita harus memikirkan bagaimana lewat masalah ini Allah makin dimuliakan. Bagaimana kita bisa berlayar melalui isu-isu tersebut sehingga hal itu bisa mendukung pengudusan kita dan membantu kita makin menyembah Allah. Bagian ini luar biasa, enggak cuman buat dulu tapi buat sekarang. Paulus enggak puas cuman bilang, ya udah jangan makan, ya udah makan aja. Paulus enggak puas hanya dengan kasih bilang do and don'ts to the Corinthians. Paulus ingin Korintus, jemaat Korintus dewasa, belajar, mencari tahu, mengenal siapa Allah. Paulus ingin mereka mewujudkan pengenalan mereka atas Allah lewat kasih mereka terhadap sesama. Kebenaran dan kasih, dua prinsip ini. Dan hal ini terus jadi tugas yang mendesak buat kita semua. Masalah dan himpitan di zaman akhir ini makin banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam hubungan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Tekanan makin besar. Dan yang kita butuhkan bukan hanya pengetahuan, tapi kasih. Kasih terhadap sesama. 1 Petrus 4 ayat 8 bilang, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasihilah sungguh-sungguh, jangan cuma jadi bibir doang. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih akan menutupi banyak dosa. Karena kita semua bikin dosa. Kita semua akan menyakiti sesama. Tapi dengan adanya kasih, menutupi banyak dosa. Di hari-hari akhir ini, kita perlu membangun satu sama lain. Dan pasal yang kita baca menunjukkan bahwa kita nggak hanya butuh pengetahuan, tapi kita juga butuh kasih untuk berlayar di tengah kebingungan, konteks-konteks yang muncul di tengah komunitas kita. Hanya dengan demikian, maka dunia yang menyaksikan akan tahu. Akan tahu apa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena sudah melihat kasih-Mu yang luar biasa ditunjukkan kepada kami. Ketika Engkau mengutus Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, menebus setiap dosa kami. Bapak, biarlah ini boleh menjadi role model kami, teladan yang kami ikuti. Biarlah kami boleh terus berjuang mengasihi sesama kami, sambil kami belajar mengerti kehendak Tuhan dalam Alkitab, kebenaran pengetahuan. Supaya komunitas kami, IPC, boleh terus bertumbuh, bukan hanya secara kognitif, bukan hanya makin pintar berargumen, tapi kami makin punya hati yang besar, yang lebar, untuk merangkul satu sama lain, untuk menerima perbedaan, dan untuk terus mencari kehendak Tuhan di tengah perbedaan itu. Terima kasih Bapak untuk firman yang boleh Engkau nyatakan kepada kami hari ini. Pimpin kami dan tuntun kami. Kami rindu untuk makin kenal Engkau. Kami rindu untuk makin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.